dan saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Eriks. Terima kasih karena Anda setia menonton channel ini. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati Anda. Renungan kita hari ini saya beri judul Ibu, inilah anakmu. Kita dengarkan teksnya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara terkasih, melalui Injil hari ini, kita diingatkan untuk mengenal orang-orang yang begitu dekat dengan salib Yesus. Dikatakan tadi, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang dari antara mereka adalah Maria, ibu dari Tuhan kita. Sama seperti semua ibu, Maria adalah sosok yang paling tahu bagaimana rasanya berdiri di hadapan salib anaknya. Tidak ada kata yang tepat untuk melukiskan penderitaannya. Di saat Maria dalam keadaan susah itulah, Yesus menyerahkan murid yang dikasihinya kepada ibunya. "Ibu, inilah anakmu." Ada dua hal yang dapat kita renungkan dari perkataan Yesus itu. Pertama, Yesus menyerahkan murid yang dikasihinya kepada ibunya dengan maksud untuk menghibur ibunya yang sedang sedih. Diharapkan murid yang dikasihinya itu dapat mengganti peran Yesus sebagai anak terkasih. Kiranya murid yang dikasihi ini nantinya adalah gereja. Gereja itu akan menghibur ibunya. Kedua, Yesus menyerahkan murid yang dikasihinya itu untuk menghibur muridnya yang juga sedang sedih karena ditinggalkan oleh gurunya. Jadi ketika Yesus menyerahkan murid yang dikasihinya, dia juga bermaksud supaya murid yang dikasihinya itu terhibur karena peristiwa gurunya yang menderita dan digantung di kayu salib. Diharapkan dia mendapat penghiburan, mendapat perlindungan dari ibunya. Dari salib jugalah Yesus menyerahkan ibunya sendiri, Bunda Maria, kepada murid-muridnya. Katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Jadi Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya, kepada murid yang terkasih. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa itu. Peristiwa bagaimana Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Pertama, Bunda Maria, Bunda Tuhan, adalah rahmat istimewa yang Yesus berikan kepada muridnya atau murid-muridnya. Sebagaimana layaknya menerima rahmat dari Tuhan, para murid pasti senang, pasti bergembira, bersukacita, dan bahagia. Rahmat itu akan selalu ada bersama mereka. Dan rahmat itu adalah seorang ibu Tuhan yang diserahkan kepada mereka. Kedua, para murid dipercayakan untuk mengasihi Maria seperti Yesus mengasihinya
dengan segenap hati. Para murid tidak bisa tidak harus mengasihi ibu Yesus, sebab mereka adalah murid Kristus. Karena Kristus mengasihi Maria, maka para murid wajib hukumnya untuk mengasihi ibu dari Yesus, sebab mereka mengikuti guru. Ketiga, Maria adalah jembatan penghubung yang paling kuat antara para murid dan Yesus dan tak tergantikan. Jika ingin mengenal Yesus secara lebih baik, maka para murid harus belajar dari ibunya. Tidak ada orang yang lebih mengenal Yesus melebihi ibunya sendiri. Tidak ada satu manusia pun yang begitu dekat dengan Yesus selain Maria. Keempat, Bunda Maria adalah contoh yang tepat mengenai bagaimana caranya mengikuti Yesus. Para murid harus belajar dari Maria. Para saudari dan saudaraku terkasih, orang-orang muda dan anak-anak yang tercinta, karena kita adalah murid Kristus, maka Bunda Yesus menjadi bunda kita juga, dan kita menjadi anak-anaknya. Dan hal ini benar. Kita semua dibaptis dalam Yesus, sementara Yesus pernah dalam rahim Maria. Itu berarti dengan cara tertentu, sesungguhnya kita pernah ada dalam rahim Maria juga. Jadi benar bahwa kita adalah anak Maria. Dengan cara yang sama, akhirnya kita mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam arti itulah kita menjadi saudara, menjadi saudari dari Yesus, karena kita memiliki ibu yang sama. Kiranya sejak saat ini kita menerima Bunda Maria di rumah kita masing-masing, dan Yesus pasti senang. Para saudara dan saudariku terkasih, bukankah kita juga senang jika ibu kita dihormati oleh orang lain? Bukankah hati kita juga merasa tersanjung jika ibu kita dimintakan doanya oleh siapapun? Bukankah kita merasa berterima kasih jika ibu kita dikasihi oleh orang lain? Sebagai bukti bahwa Anda telah menerima Bunda Maria di rumah Anda, jika Anda setia berdoa Salam Maria, atau berdoa Rosario, atau doa-doa lainnya bersama Bunda Maria. Hal yang sederhana bisa juga dilakukan, misalnya letakkanlah patung Bunda Maria di salah satu tempat di rumah Anda. Menerima Bunda Maria dalam rumah kita adalah peristiwa yang sungguh menakjubkan. Anda telah membuka hati untuk membuat Yesus tersenyum karena mengasihi ibunya, Bunda Maria. Kita semua berada dalam perlindungan Bunda Maria, yang kita tahu pasti Dia sangat dekat dengan Yesus, melebihi kedekatan murid manapun. Kita bersyukur karena telah menjadi anak Maria, saudara-saudari Yesus. Ia tahu bagaimana rasanya saat kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bunda Maria pasti mendoakan kita dan meminta kepada putranya agar kita dijaga dan diselamatkan dari kesulitan dan serangan iblis atau bentuk apapun atau hal manapun, hal apapun yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan memberkati Anda.